Yo, halo guys, balik lagi. Jadi ini bukan full review atau full comparison seperti biasa ya. Ini sebenarnya seperti lebih ke arah quick impression antara kedua HP ini. For your information, gue tuh belakangan semenjak F7 rilis, gue beli ini dari baru. Gue pakai langsung jadi daily driver karena gue suka banget dia bodinya tipis banget, terus juga apa ya, menurut gue sih ini enak banget karena ini akhirnya ada Android yang rasionya tuh kayak iPhone rasio layarnya. Ini kalau kita compare sama iPhone Pro Max tuh dia lebar gitu layarnya. Ini enak banget buat dipakai main game dan dipakai daily tuh enak banget. Feel genggamnya sangat enak. Nah, berhubung tiba-tiba kayaknya 1 minggu ini Asus ROG itu lagi flash sale gitu ya. Jadi ini ROG 8 yang tadinya harganya 8 juta, 9 juta, sekarang cuma 5 juta. Ini menurut gue sangat menarik buat di compare ya. Jadi langsung gue check out aja. Tapi ini yang gue punya adalah Inter version. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nggak kelihatan. Nah, ini tuh dia kameranya tuh wide, ultra wide, sama ada telefotonya. Jadi ini ROG 8 RAM 16GB dan storage 512GB. Ini tuh Inter punya, tidak resmi. Gue beli di Tokped gitu. Jadi menurut gue ini sangat menarik buat di compare sedikit ya. Dan gue sih barusan memutuskan buat pindah ke ROG ini ya, karena ada satu hal yang menurut gue cukup menjadi kelebihan dari Asus ROG Phone ini. Jadi pertama itu kita compare dari segi build quality sama handling. Gue rasa sih Poco F7 ini masih juara ya. Nggak tahu kenapa gue suka banget sama bodinya ini. Bodinya udah tipis, aluminium pula. Ini Poco keren banget. Gue berharap nanti F8 seperti ini ya. Ini enak banget dipakainya, jadi makanya langsung gue jadiin daily driver gue. Bodinya enak, feel genggamnya enak, dan layarnya yang lebar ini sih menurut gue salah satu keutamaannya dia. Kalau untuk feel genggam Asus ROG ini menurut gue sih karena udah kebiasa pakai HP lebar ya. Ini kalau kita lihat nih, kita compare, dia kelihatan ya, Poco ini lebih lebar ya. Kalau Asus ROG itu lebih manjang. Jadi gue udah terbiasa pakai layar lebar, jadi lebih prefer ke F7 sih. Untuk build juga ROG sih sebetulnya nggak yang wow banget ya, standar untuk HP gaming gitu. Lanjut ke bagian layar, of course udah menang Poco F7. Gue suka banget, lebih gede, lebih luas, dan lebih lebar. Buat main game jauh lebih enak. Jadi kalau sebagai contoh ya, kalian main Mobile Legends di Poco F7 itu jadi itu bisa ngarahin ke lebih jauh ke atas gitu dibanding HP-HP yang manjang seperti ini yang pada umumnya. Ini tuh enak banget buat main Mobile Legends. Selanjutnya kita lanjut ke bagian performance. Nah, ini yang gue rasa menjadi poin utamanya Asus ROG. Karena dari semua handphone Android yang udah gue coba ya, dari Oppo Find Series, Samsung S Series, Xiaomi yang Xiaomi 14 terakhir gue cobain ya, itu tuh semuanya tuh lemot gitu. Jadi gue belum nyobain merek-merek lain selain yang flagship ya. Terus juga ini gue cobain ya, jadi tuh berasa lemot di saat lo lagi buru-buru. Jadi di saat lo lagi buru-buru kan otak lo tuh akan membutuhkan sesuatu yang sangat cepat ya. Contoh ya, kemarin tuh gue lagi ada kerjaan, buka browser banyak dan cepat, pindah-pindah Gmail, buka Chrome, buka Gmail, lalu buka Slack. Ini kewalahan. Jadi meskipun speknya di atas kertas tinggi ya, benchmark dan lain-lain, gue tuh nggak terlalu percaya makanya sama benchmark dan lain-lain. Lebih percaya ke user experience real life-nya gitu. Kayaknya nggak ada Android yang bisa se-keep up iPhone gitu. iPhone tuh
sangat cepat buat multitasking dan lain-lain tuh dia, meskipun ini 13 Pro Max ya jadul, tapi ini tuh sangat ngebut gitu, sangat cepat. Nah, Asus ROG 8 ini menurut gua adalah satu-satunya Android yang pernah gue coba ya, yang bisa nyamain kecepatannya iPhone gitu. Bener deh, gue nggak bohong, kalian tinggal ganti animation speednya ke 0,5, lalu ganti refresh rate-nya ke 120 Hz, dijamin HP-nya satset ngebut banget. Jadi kalau kalian lagi buru-buru tuh, di ROG tuh bener-bener bisa ngedeliver semuanya gitu. Itu sih yang gue rasa kelebihan utamanya Asus ROG gitu. Lalu sisi lain seperti speaker, ini gak usah didebatin, ROG menang telak. Jadi kalau Poco menurut gue udah bagus, karena dibanding Poco seri-seri sebelumnya, ini Poco udah lumayan oke ya, udah lumayan ada bassnya dan lain-lain. Tapi kalau dibanding ROG tetap jelas jauh. Lalu kalau untuk kamera menurut gue sih ini 7, ini 8, jadi ya nggak yang bagus-bagus banget, nggak yang jelek-jelek banget, standar aja. Nanti gue kasih link Gcam yang biasa gue pakai ya, itu di situ kalau pakai Gcam hasil kedua handphone ini jadi bagus banget hasil fotonya. Lalu untuk battery life ya, battery life tuh kalau gue rasa-rasa kayaknya ini jauh lebih irit ya. Kalau gue main Mobile Legends satu game tuh ini tuh kayak cuma berkurang 2-3% gitu di sini di Poco F7. Nah kalau di Asus ROG ini lumayan nih, berkurang 4-6%, jadi ya lumayan boros, tapi it's okay sih. Gue kebetulan daily life gue itu selalu deket sama chargeran, jadi it's okay, gue nggak terlalu mempermasalahkan battery life ya. Menurut gue udah cukup irit sih keduanya. Oke, mungkin itu aja ya. Sekian perbandingan antara kedua HP ini dengan harga yang sama nih sekarang, 5 jutaan gitu. Kalau menurut gue sih, gue berpaling ke Asus ROG nih sekarang. Ini akan gue coba jadiin daily driver, dan ya kita lihat bertahan berapa lama nih Asus ROG, karena kebetulan banyak banget isu matot kan ke Asus ROG itu. Cuma ya let's see lah, mungkin gue nggak terlalu nge-push game banget sih, jadi selama ini gue tuh kalau main game nggak yang 60 fps atau 120 fps rata kanan gitu, enggak sih. Gue sih yang penting adem aja main game. Jadi menurut gue sih harusnya tidak akan matok dengan cepat si ROG 8 ini gitu. Itu aja sih ya paling alasan kenapa gue pindah ke Asus ROG 8, dan sekian quick comparison antara Poco F7 dan ROG 8. Thank you for watching.